Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sulis Cahyani dengan NIM 23109122220035. Tujuan video mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan kata tidak baku yang ada di sekitar kita. Baiklah, di sini ada kata tidak baku yang pertama, yaitu berpikir. Salah satu penulisan yang masih banyak mengalami kesalahan adalah penulisan antara kata berpikir dan berpikir. Di antara kedua kata tersebut, kata yang baku dan sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia adalah kata berpikir. Hal ini dikarenakan kata berpikir memiliki kata dasar pikir sebagai kata yang baku, bukan kata fikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Dan juga pengertian lain, yaitu menimbang-nimbang dalam ingatan. Untuk kata tidak baku yang kedua, yaitu komplit. Mungkin kita semua sering menemukan kata komplit, kumplit, dan juga komplit. Dan mungkin kita juga sering bertanya-tanya manakah di antara tiga kata tersebut yang merupakan kata baku. Jadi, penulisan yang baku dan benar adalah komplit, bukan komplit atau kumplit. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan kata komplit dan tidak ditemukan kata komplit atau kumplit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komplit memiliki arti lengkap, genap, tidak kurang suatu apa. Contoh kata tidak baku yang ketiga yaitu coklat. Kita sering sekali menulis dan menyebut kata coklat, namun ternyata banyak dari kita yang tidak tahu penulisan kata yang benar. Penulisan kata yang benar dan baku adalah coklat, karena termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, coklat adalah pohon yang termasuk jenis tanaman daerah panas. Tingginya antara 5-6 meter, berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Buahnya berwarna ungu atau kuning bergantungan pada batang yang besar. Bentuknya lonjong, panjangnya antara 15-20 cm, mengandung biji seperti kacang-kacangan antara 50-100 biji, biasa diolah menjadi bubuk atau kristal, dibuat minuman atau makanan lezat lain. Kata tidak baku yang keempat yaitu mie. Sebagian besar orang mungkin terbiasa mengucapkan dan menulis MIE atau mie ketika merujuk pada hidangan populer yang ada di Indonesia. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan kata yang benar adalah mie atau MI tanpa E di akhir kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mie adalah bahan makanan dari tepung terigu, bentuknya seperti tali, biasa dimasak dengan cara digoreng atau direbus, diberi daging, udang, sayuran, bumbu, dan sebagainya. Kata tidak baku yang kelima yaitu di sini. Kata di sini merupakan kata tidak baku. Penggunaan di untuk kata di sini harus dipisah karena menunjukkan wilayah atau tempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini adalah kata penunjuk yang menyatakan tempat yang dekat dengan si pembicara. Kata tidak baku yang keenam yaitu telur. Bila kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan kata telur. Kita tidak akan menemukan kata telur karena kata telur merupakan kata yang tidak baku. Kata telur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda bercangkang yang mengandung zat hidup bekal anak yang dihasilkan oleh unggas seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya. Biasanya dimakan dengan cara direbus, diceplok, didadar, dan sebagainya. Kata tidak baku yang ketujuh adalah pembentukan.
Penggunaan imbuhan pe dan an untuk kata pembentukan di sini salah. Karena seharusnya pembentukan, bukan pembentukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembentukan adalah proses, cara, dan perbuatan membentuk. Kata tidak baku yang ke-8 yaitu kerjasama. Jika kita mencari arti kata kerjasama yang ada di gambar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelusurannya tidak akan muncul. Sebab penulisan yang tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerja sama. Penulisannya secara dipisah, bukan disambung. Arti kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang seperti lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Kata tidak baku yang ke-9 yaitu ditindaklanjuti. Penulisan kata yang benar adalah dengan menggabungkan kata dasar tindak dan lanjut karena mendapat tambahan awalan di dan akhiran i sekaligus. Tindak lanjut sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah langkah selanjutnya untuk menyelesaikan perkara, perbuatan, dan sebagainya. Untuk kata tidak baku yang ke-10 yaitu sinergitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara jelas dan gamblang, sinergitas merupakan kata yang tidak tepat dan tidak baku. Penulisan kata yang baku adalah sinergisitas karena ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinergisitas adalah kesinergisan. Demikian dari hasil identifikasi saya mengenai kata tidak baku. Sekian dari saya, salah dan hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.